Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mari jaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Untuk itu penting bagi kita memiliki hati yang melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar setiap firman yang kita terima semakin berakar dan bertumbuh dengan benar sehingga menghasilkan buah keimanan yang baik dan benar. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah pada hari ini. Biarlah Engkau terus menghiasi kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, di mana firman semakin berakar dalam iman percaya kami dan membawa kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Bahkan hidup iman percaya kami menghasilkan buah yang baik, yang manis, dan yang menyukakan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan pimpin setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kami menjadi satu perbuatan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berasumsilah dengan benar. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Roma 10 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kasih Kristus, kalau kita berbicara asumsi, dalam pendidikan itu dinamakan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah satu dari sekian bahasan yang biasanya dimuat dalam suatu penelitian. Pengertian sederhananya, hipotesis diartikan sebagai praduga peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Hipotesis adalah dugaan, prediksi atau jawaban sementara dari suatu permasalahan yang masih diuji lagi secara empiris, yaitu secara nyata dalam pengalaman. Melakukan hipotesis agar memberikan batasan supaya tidak melebar kemana-mana, sehingga mudah mengurai antara apa yang diuji dan fakta. Bila dalam pendidikan kita mengenal kata hipotesis, dalam bahasa kerennya asumsi, dan dalam bahasa sehari-harinya adalah dugaan. Seseorang membuat asumsi karena ingin mengetahui, menanyakan, memprediksikan, atau menduga tentang sesuatu dan itu sifatnya masih belum jelas kepastiannya. Jadi, membuat asumsi bisa dilakukan oleh siapa saja dan tentang apa saja. Asumsi sangat berkaitan dengan suatu dugaan dan suatu hal yang dianggap benar. Jadi, asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi adalah asumsi dan itu bukan fakta. Orang yang suka berasumsi adalah orang yang memiliki cara berpikir tidak tersistem. Maka dari itu, berasumsilah dengan benar. Kekasih Kristus, sebagai pendengar renungan melekat dalam Tuhan mungkin bertanya, pentingkah kita sebagai orang Kristen menempatkan asumsi dengan benar? Hal ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang Kristen. Karena kita bukan pelaku sejarah, juga terkadang ada hal-hal yang ditulis kita tidak tahu kondisi dan latar belakang seperti apa pada saat firman itu disampaikan atau ditulis oleh para penulis yaitu rasul dan nabi. Ketidakmengertian inilah banyak pewarta firman menafsirkan menurut pandangan atau asumsinya sendiri. Padahal berdasarkan ilmu tafsir, untuk menafsirkan perlu adanya hal-hal yang diteliti dan dipelajari mulai dari bahasa dan gaya bahasanya, latar belakang budaya dan sejarahnya, letak geografisnya, kondisi manusianya, dan banyak lagi. Di era modern yang dengan begitu mudah mengakses berita, bahkan khotbah-khotbah, bila kita tidak mengerti kebenaran firman, maka akan sangat mudah sekali kita menerima warta yang sifatnya hanya mengenakan telinga, di mana dalam menafsirkan firman Tuhannya tidak memenuhi standar, sehingga apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang diperbuatnya. Kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen dituntut untuk hidup nyata. Antara perkataan dan tindakan harus sama. Bukan hanya paham dan mengerti firman Tuhan,
Tetapi semua yang disampaikan atau diberitakan belum pernah mengalami, bahkan tidak pernah melakukannya sama sekali. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan Yesus memberikan contoh tentang kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sangat berpegang pada hukum-hukum agama, sehingga mereka menuduh Tuhan Yesus tidak memelihara hukum Sabat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, tidak membasuh tangan sebelum makan. Padahal mereka itu buta terhadap apa yang mereka ajarkan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang munafik. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, dalam Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 54. Karena apa yang mereka ajarkan sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan. Semua ritual keagamaan yang mereka jalankan karena hanya dimaksudkan agar dilihat orang dan untuk mendapatkan penghormatan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 20 menegaskan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Ayat ini menegaskan bahwa secara ketaatan lahiriah atau ritual dan pengetahuan agama hanya secara teori. Tetapi tentang kuasa, mujizat, pertolongan, dan keajaiban-keajaiban Tuhan lainnya, bahkan kelepasan-kelepasan dari peristiwa demi peristiwa yang menimpa, baik di keluarga, usaha, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan lainnya yang menyangkut kehidupan belum pernah mereka alami. Kekasih Kristus, bila hidup kerohanian kita seperti ini, kita hanya menjalankan ritual agama saja, tetapi rasa percaya yang sungguh tentang keajaiban dan kedahsyatan Tuhan dalam hatinya penuh dengan tanda tanya. Kadang mereka dalam menjalankan ibadah hanya ritual secara lahiriah dan penuh dengan logika saja. Sesungguhnya mereka beribadah bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi hanya melakukan sebagai rutinitas. Dalam kitab Yesaya 29 ayatnya yang ke-13 mengatakan, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang kepada Tuhan dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kekasih Kristus, kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen, bila kita diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan, boleh berasumsi, tetapi berasumsilah dengan benar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mencocokkan firman. Apakah firman yang disampaikan merupakan firman Tuhan yang benar? Dan setelah itu kebenaran ini dicocokkan lagi dengan firman lainnya yang terdapat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mari, jika kita ingin melakukan firman Tuhan, kita lakukan semuanya itu dengan dasar yang benar, yaitu karena mengasihi Tuhan, bukan karena ingin diberkati atau takut dihukum. Jadilah orang percaya yang benar, baik di luar maupun dalam hati. Kita harus melakukan dengan rasa percaya yang benar, bukan dengan asumsi. Dan kita juga dalam melakukan sama-sama untuk menjalankan perintah dan kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur buat renungan firman Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu sungguh mencerahkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami dapat melakukan firman dengan benar. Kami terus membawa iman percaya kami untuk tumbuh dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah-buah seperti apa yang Kau harapkan. Demikian juga seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa menyukakan Engkau.
Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.